Segalanya berubah sejak aku bertemu dengan seorang gigolo. Dia bukan hanya masuk ke hidupku, tapi juga menyentuh sudut yang tak pernah disentuh siapapun sebelumnya. Dan aku membiarkannya. Aku membiarkannya karena dia berumur 23 tahun. Muda, tinggi, dengan lengan yang kuat dan perut six-pack yang terlihat seperti pahatan. Aku memang suka pria muda seperti itu. Dan aku tak bisa menolak. Sejak saat itu, semuanya berubah jadi sesuatu yang berbeda. Tetaplah denganku sampai akhir cerita, sebab apa yang terjadi setelahnya, kamu pasti tak akan percaya. Halo, namaku Sari. Aku berumur 72 tahun, tapi banyak yang bilang aku terlihat seperti berumur 58. Aku tak pernah menolak waktu. Aku hanya memanfaatkannya dengan baik. Dan pada suatu hari yang terasa seolah waktu berhenti, dia muncul. Mariano namanya. Bukan Mariano sebenarnya, tapi aku menggantinya dengan nama itu untuk cerita ini. Dia berumur 23 tahun, punya cara hidup yang tampak santai dan matanya tak sekadar memandang, tapi menembus jiwa. Aku tahu dia seorang gigolo, yang suka hidup dari uang mudah. Dan aku punya banyak untuk dia ambil. Namun, yang dia bawa pergi bukan sekadar uang, tapi bagian dari diriku yang bahkan aku sendiri tak tahu betapa berharganya itu. Aku akan ceritakan bagaimana semuanya bermula, karena ada hal-hal yang seperti adegan drama, tapi ketika terjadi pada kita, menjadi babak tak terlupakan. Apa yang Mariano lakukan bukan sekadar masuk, tapi seperti pertunjukan utama. Aku menjadi penonton, panggung, dan kru di balik layar. Aku adalah wanita tinggi dengan rambut pirang dan mata biru yang seringkali membuat orang bingung. Mereka bilang tatapanku lebih menyala daripada lampu pijar. Tapi yang paling menarik perhatian adalah lekuk tubuhku yang tegas dan terukir, dengan dua sorotan yang selalu mengarah ke atas. Cara berjalanku lambat, tapi efeknya cepat. Aku selalu menjadi objek keinginan yang tersembunyi. Aku terbiasa membaca tatapan dan menafsirkan maksudnya, tapi Mariano tidak menyembunyikan niatnya. Dia menatapku seperti sudah tahu jalan yang akan ditempuh. Ketika dia mengatakan ingin bicara soal bisnis, aku mengerti bahwa yang dia tawarkan bukan sekadar uang, tapi kehadiran. Dia datang mengenakan kemeja ketat, dengan lengan yang kuat dan suara yang lembut tapi penuh keyakinan. Dia duduk di sofa seperti sudah sering berada di sana sebelumnya, dan saat menyilangkan kakinya, aku tahu dia tak hanya ingin berbicara, tapi ingin menembus batas. Di situ, antara tawaran dan tatapan, semuanya mulai terbuka. Mariano datang bukan hanya untuk meminta, tapi untuk menggoda. Dan dengan kata-katanya, tubuhku mulai merespon. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa beri like dan subscribe di channel Cerita dan Hasrat. Itu membantu kami menghadirkan cerita-cerita seperti ini lagi. Sekarang, aku akan lanjutkan ceritaku, karena permainan baru saja dimulai. Hari itu, suasana di rumahku di kota Malang terasa tenang, namun hatiku berdebar tak menentu ketika Mariano mulai membuka percakapan. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana, lampu remang-remang menebar bayangan lembut di dinding. Aku mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan rok midi hitam dan sepatu hak tinggi warna nude yang memperlihatkan betisku yang kencang. Kalung emas tipis menghiasi leherku, menambah kesan elegan tanpa berlebihan. Sedangkan Mariano, dengan kemeja putihnya yang menempel di tubuh tegap, lengan yang kekar tampak jelas, dan celana jeans gelap yang pas, membuatnya terlihat seperti pria yang tahu apa yang dia inginkan. Dia mulai bicara tentang bisnis yang ingin dia tawarkan, tapi aku tahu itu bukan soal uang semata. Matanya yang tajam seperti menembus pikiranku, membuatku merasa tak bisa berbohong. Dia berkata, "Aku tidak menghitung waktu, Bu Sari. Aku hanya ingin melakukan apa yang ibu mau.
Aku di sini bukan untuk jadi pekerjaan, tapi keinginan. Suaranya dalam, sedikit serak, namun penuh ketulusan yang anehnya membuatku merasa nyaman. Aku menatapnya lama, mencoba menahan perasaan campur aduk yang mulai muncul. Sejak lama, aku sudah terbiasa menyembunyikan hasrat dan keinginan di balik senyum sopan dan sikap anggun. Tapi kali ini, sesuatu dalam diriku mulai terbuka. Aku merasakan getaran aneh yang membuatku ingin menyerah, membiarkan waktu sejenak berhenti dan hanya ada aku dan dia di ruangan itu. Dia melangkah lebih dekat, dengan langkah lambat penuh percaya diri, seolah setiap gerakannya sudah direncanakan dengan sempurna. Tangannya menyentuh lembut punggungku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak menolak, malah sebaliknya, aku merasa seperti menemukan bagian diriku yang selama ini tersembunyi. Aku tak bisa berkata banyak saat itu. Kata-kata terasa lemah untuk menggambarkan apa yang aku rasakan. Mariano seperti membaca pikiranku tanpa aku harus mengungkapkannya. Ketika tangannya menyentuh jemariku yang tergeletak di atas sofa, aku tahu dia mengerti. Sentuhan itu bukan permintaan, melainkan konfirmasi, sebuah janji tanpa kata. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, aku merasa seperti wanita muda kembali, penuh gairah dan harapan. Namun, aku juga tahu ini bukan sekadar permainan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku merasakan hidup dengan cara yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dan aku sadar, ini baru awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku sudah siap untuk menjalaninya. Karena dengan Mariano, tidak ada yang biasa, semuanya terasa luar biasa. Hari-hari sebelum pertemuan itu sebenarnya biasa saja. Aku menjalani rutinitas di kota Malang yang damai, mengurus rumah kecilku di Jalan Ijen, menikmati pagi dengan secangkir kopi dan membaca koran di teras. Tapi ada kekosongan yang lama terpendam, seperti ruang kosong di dalam hati yang tak kunjung terisi. Aku sudah belajar menerima waktu dan umur, tapi bukan berarti aku kehilangan hasrat atau keinginan untuk merasa hidup. Semuanya berubah saat aku melihat Mariano pertama kali di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dia duduk di sudut, mengenakan kaos ketat yang menonjolkan otot lengan dan dadanya yang bidang. Rambut hitamnya tertata rapi, tapi ada kesan liar yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu ruangan dengan penuh percaya diri, seolah dunia ini miliknya. Aku tertarik bukan hanya karena penampilannya, tapi karena aura yang dia bawa, campuran antara bahaya dan daya tarik yang tak bisa ditolak. Aku ingat saat dia mendekatiku dengan senyum dingin tapi ramah. "Ibu Sari, ya?" Aku dengar banyak tentang ibu, katanya dengan suara rendah yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku tahu saat itu, dia bukan pria biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa tertantang, seperti ada permainan yang menunggu untuk dimainkan. Namun, aku bukan tipe wanita yang mudah terbawa perasaan. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup, dan aku tahu harus berhati-hati. Tapi Mariano berbeda. Dia tidak sekadar datang untuk mengambil keuntungan. Ada sesuatu yang membuatku ingin membuka diri, membiarkan dia masuk lebih dalam ke kehidupanku. Kami mulai berbicara tentang kehidupan, tentang kesepian yang sering menyelimuti, dan tentang keinginan yang tak pernah pudar meski usia terus bertambah. Dia mendengarkan dengan serius, tanpa menghakimi, membuatku merasa dihargai seperti dulu saat aku masih muda dan penuh mimpi. Lalu, tanpa aku sadari, aku mulai merindukan kehadirannya. Setiap kali dia meninggalkan rumahku, ada ruang di dadaku yang kosong, menunggu untuk diisi kembali. Ketika dia datang lagi, aku merasa seolah menemukan bagian diriku yang hilang. Tapi di balik semua itu, aku tahu ini bukan sekadar hubungan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang rumit dan penuh risiko.
Aku bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari pilihan ini. Namun, hati dan naluriku berkata lain. Aku ingin terus berjalan di jalan ini, walau tak tahu kemana akhirnya akan membawa. Dan itulah awal dari kisah yang kini aku bagi denganmu. Kisah tentang pertemuan yang tak terduga, tentang hasrat yang membara, dan tentang sebuah perjalanan yang akan menguji batas diriku. Karena kadang, ketika kita membuka pintu hati, kita tidak pernah tahu apa yang akan masuk. Malam itu, suasana di rumahku terasa berbeda. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan lembut di dinding, sementara aroma melati dari vas bunga di sudut ruangan menyebar perlahan. Aku mengenakan gaun satin warna marun yang membalut tubuhku dengan anggun, memperlihatkan lekuk pinggang dan pahaku yang masih kencang. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah kesan elegan dan sensual. Rambutku yang panjang dan pirang tergerai rapi di bahu, sementara kalung mutiara tipis melingkar di leherku, memberikan sentuhan klasik nan memikat. Mariano datang tepat waktu, seperti biasanya. Dia hadir dengan kemeja hitam yang sedikit terbuka di bagian dada, memperlihatkan otot perutnya yang terukir rapi, dan celana chino krem yang pas di tubuhnya. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, namun ada kelembutan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Kami duduk berseberangan di sofa ruang tamu, jarak yang terasa dekat namun penuh misteri. Percakapan kami dimulai dengan ringan, membahas hal-hal biasa, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang membangun di antara kami. Mariano mulai bicara tentang keinginannya untuk lebih dari sekadar hubungan bisnis atau transaksi biasa. Aku ingin jadi seseorang yang berarti, bukan hanya untuk uang, tapi untuk dirimu, katanya dengan suara hangat. Aku menatapnya lama, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku percaya, meskipun aku tahu betapa berbahayanya perasaan ini. Aku sudah lama menyimpan kerinduan yang tak terucapkan, dan sekarang, semua itu mulai muncul ke permukaan. Dia berdiri perlahan, melangkah mendekat dengan gerakan yang penuh perhatian. Tangannya meraih pinggangku dengan lembut, memberikan sentuhan yang membuat tubuhku merespon tanpa aku sadari. Perlahan, dia menggeser tangannya ke punggungku, menarikku lebih dekat. Aku tidak menolak. Justru aku membiarkan diriku tenggelam dalam momen itu, membiarkan semua keraguan dan ketakutan lenyap. Ada kehangatan yang mengalir dari sentuhannya, seolah membangkitkan bagian dari diriku yang sudah lama tertidur. Mariano menunduk, bibirnya menyentuh leherku dengan lembut, seolah memberi sebuah kode rahasia yang hanya kami mengerti. Napasku memburu, hati berdegup kencang, dan aku merasa seperti wanita muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kali. Malam itu, kami tidak hanya berbagi ruang dan waktu, tapi juga sebuah ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku tahu ini bukan sekadar kesenangan sesaat, tapi awal dari sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Dan aku siap menantang segala risiko demi merasakan kembali kehidupan yang selama ini terasa sunyi. Karena dengan Mariano, aku menemukan pelarian sekaligus kebangkitanku. Sebuah kisah yang akan terus aku ceritakan, karena apa yang terjadi malam itu mengubah segalanya. Malam itu terasa seperti dunia berhenti berputar hanya untuk kami berdua. Setelah sentuhan pertama Mariano di leherku, aku merasakan getaran yang menjalar ke seluruh tubuhku, membangkitkan gairah yang sudah lama tersembunyi. Gaun satin marun yang ku kenakan terasa semakin panas menyelimuti kulitku, seolah menyatu dengan ritual malam itu. Sepatu hak tinggi hitamku ku lepas perlahan, memberi kebebasan pada kakiku yang mulai bergetar menanti momen berikutnya. Mariano tidak terburu-buru, setiap gerakannya penuh perhatian dan ketelitian, seperti seorang maestro yang menata simfoni dengan sempurna. Tangannya yang hangat menyusuri punggungku, menggenggam pinggangku dengan lembut namun mantap, menciptakan sensasi yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Matanya menatapku dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap menerima apa yang akan terjadi.
Aku merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari rutinitas dan segala beban hidup. Napas kami saling berpadu, suara detak jantungku berirama dengan napasnya yang dalam dan tenang. Ketika dia mulai menggeser tubuhnya lebih dekat, aku merasakan setiap inci kulitku terbakar oleh kehadirannya. Namun, bukan hanya sentuhan fisik yang membuatku terbuai, tapi juga energi yang dia bawa, sebuah campuran antara kekuatan dan kelembutan yang menghipnotis. Dia memposisikan dirinya dengan penuh kehati-hatian, seolah memahami setiap lekuk tubuhku tanpa perlu petunjuk. Aku membiarkan diriku terbuka, menyerahkan kendali, membiarkan rasa takut dan ragu lenyap dalam gelombang kehangatan yang membanjiri. Tubuhku merespon dengan cara yang tak pernah kukira, seolah menemukan kembali bagian yang hilang dalam diri. Suara napas kami dan derit kayu lantai menjadi latar belakang yang sempurna untuk momen itu. Setiap gerakan Mariano terasa seperti tarian yang dipenuhi makna, bukan sekadar tindakan fisik. Dia bukan sekadar hadir di tubuhku, tapi menembus ke dalam jiwaku, membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Ketika akhirnya dia menggeser tubuhnya lebih dalam, aku merasakan bukan hanya kehadiran, tapi juga dominasi yang penuh respek. Dia tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menyelaraskan, menemukan irama yang sempurna antara kami. Aku membiarkan diriku terbawa, merasa seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia yang dia pedulikan. Malam itu bukan hanya tentang kenikmatan, tapi tentang kebangkitan yang sudah lama ku cari. Aku tahu, setelah ini, aku tidak akan pernah sama lagi. Mariano telah menorehkan jejak yang dalam, sebuah pengalaman yang akan terus terukir dalam ingatanku. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku telah menemukan kembali api dalam diriku yang sempat padam. Aku masih terdiam setelah malam itu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi yang sulit dipercaya, sebuah pengalaman yang begitu intens, membuatku terbangun dari tidur panjang yang selama ini membelenggu. Aku duduk di tepi tempat tidur, mata menatap kosong ke arah jendela yang memancarkan cahaya bulan redup. Dalam hatiku, campuran antara kebahagiaan, kekaguman, dan sedikit ketakutan berkecamuk. Aku terkejut bahwa aku membiarkan semua ini terjadi. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita yang sudah melewati banyak musim hidup, bisa terbuka dan begitu mudah terhanyut oleh seorang pria muda seperti Mariano? Namun, aku sadar bahwa bukan hanya tubuhku yang dia sentuh malam itu, tapi juga hatiku yang selama ini tertutup rapat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hidup kembali, seperti menemukan bagian yang hilang dari diriku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa mempertahankan kendali atas perasaan ini? Atau justru aku sudah terperangkap dalam permainan yang mungkin akan menyakitkan? Namun, saat aku melihat kembali ke wajah Mariano yang penuh percaya diri dan ketulusan, aku sulit membayangkan ada maksud jahat di balik semua ini. Aku membayangkan jika malam itu bisa diulang, apakah aku akan melakukan hal yang sama? Jawabannya adalah ya, tanpa ragu. Karena terkadang, dalam hidup, kita harus berani mengambil risiko untuk merasakan kembali kebahagiaan yang sejati. Aku yakin, jika aku menolak, aku akan kehilangan kesempatan untuk menemukan sisi diri yang selama ini tersembunyi. Tetapi aku juga sadar bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang penuh liku. Aku harus siap menghadapi konsekuensi, baik suka maupun duka. Aku harus belajar untuk percaya pada diriku sendiri dan pada orang yang kini menjadi bagian dari hidupku. Aku teringat betapa kata-kata Mariano malam itu begitu kuat. Aku di sini untuk mengikuti apa yang ibu inginkan, bukan untuk mengendalikan. Itu membuatku merasa dihargai dan bukan sekadar objek. Tapi aku juga tahu, kata-kata hanyalah janji jika tidak dibarengi dengan tindakan yang nyata. Dalam keheningan malam, aku mulai menyusun pikiran dan perasaan.
Aku ingin percaya bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang indah, bukan hanya sekadar kilatan api sesaat. Aku masih berharap dia bisa menjadi lebih dari sekadar seorang gigolo di hidupku. Kini, aku menunggu langkah selanjutnya, berharap bahwa apa yang terjadi bukanlah sebuah kesalahan, tapi awal dari kisah yang penuh warna. Aku tahu, jalan di depan mungkin tidak mudah, tapi aku siap melangkah dengan hati terbuka dan penuh keberanian. Karena aku yakin, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk ditemukan. Tiba-tiba, suasana yang selama ini terasa hangat berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Beberapa hari setelah malam itu, aku menerima pesan dari seorang wanita bernama Rina, seorang teman lama yang aku kenal sejak muda. Pesan itu singkat, namun penuh makna. "Sari, aku tahu siapa Mariano sebenarnya." Hati-hati. Jantungku berdegup kencang membaca kata-kata itu. Siapa Rina? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang Mariano yang selama ini hanya aku kenal sebagai pria muda penuh pesona? Rina meminta aku bertemu di sebuah warung kopi kecil di kawasan Batu, tempat kami biasa menghabiskan waktu saat masih muda. Aku setuju, meskipun perasaan campur aduk menghantui pikiranku. Saat bertemu, Rina terlihat tegang, matanya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Dia mulai bercerita bahwa Mariano bukanlah pria biasa. Dia adalah gigolo terkenal di kalangan tertentu, dikenal sering berpindah-pindah ke wanita yang mampu memberinya kehidupan mewah. Bahkan, beberapa wanita yang dulu dekat dengannya mengalami luka hati mendalam. Aku terpaku mendengar cerita itu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu buta? Aku yang selalu percaya diri, ternyata mudah tertipu oleh pesona dan kata-kata manis seorang pria muda. Rina memperingatkanku bahwa Mariano bukan hanya mencari cinta, tapi juga keuntungan. Dia datang bukan untuk mencintaimu, tapi untuk mengambil apa yang bisa dia dapatkan, katanya dengan suara penuh keseriusan. Mendengar itu, aku merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingku. Perasaan takut dan kecewa mulai menyelimuti hati. Namun, di balik rasa sakit itu, ada juga kemarahan yang menggelegak. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya menjadi korban nafsu dan tipu daya? Ataukah aku terlalu cepat membuka diri tanpa waspada? Namun, ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk menyerah begitu saja. Aku tidak ingin menjadi wanita yang mudah dipermainkan, yang menyerah pada nasib tanpa melawan. Aku ingin mencari kebenaran, ingin tahu siapa sebenarnya Mariano dan apa yang dia inginkan dariku. Rina memberiku nomor kontak beberapa wanita yang pernah berhubungan dengan Mariano. Mereka bersedia berbicara dan memberi informasi yang mungkin bisa membuka mataku. Tapi sekaligus aku juga takut bahwa apa yang aku temukan bisa menghancurkan harapan yang mulai tumbuh. Kepalaku penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu satu hal, aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Karena jika aku terus hidup dalam ilusi, aku hanya akan terluka lebih dalam. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk, antara berharap dan meragukan. Aku tahu, permainan ini belum selesai. Malah, mungkin baru mulai. Dan aku harus siap menghadapi babak baru yang penuh kejutan dan tantangan. Apa yang akan aku temukan selanjutnya? Aku sendiri tak tahu. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur begitu saja. Setelah pertemuan dengan Rina, aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran ketidakpastian yang semakin dalam. Dengan nomor-nomor wanita yang diberikan, aku mulai menghubungi satu persatu, berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Namun, setiap panggilan membawa cerita yang berbeda, kadang penuh luka, kadang penuh kemarahan, dan tak jarang pula menyisakan tanda tanya yang belum terjawab. Salah satu wanita yang aku temui adalah Lina, seorang perempuan muda dari Malang yang pernah dekat dengan Mariano.
Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang remang-remang, suasana yang membuat obrolan kami terasa intim dan serius. Lina bercerita dengan suara bergetar, bagaimana dia pernah jatuh cinta pada Mariano, hanya untuk kemudian merasa dipermainkan dan dikhianati. Dia datang dengan janji manis, tapi pada akhirnya hanya meninggalkan kehampaan, katanya sambil menatap kosong. Namun, di balik semua itu, ada juga kisah lain yang membuatku terkejut. Beberapa wanita malah mengakui bahwa Mariano bukan sekadar gigolo biasa. Dia punya caranya sendiri untuk membuat mereka merasa istimewa, bahkan membuat mereka percaya bahwa hubungan itu lebih dari sekadar transaksi. Ada yang mengatakan bahwa dia bisa menjadi pria idaman, penuh perhatian, hangat, dan romantis. Tapi semua itu hanya berlangsung sementara sebelum kenyataan pahit muncul. Aku merasa semakin bingung dan terluka. Bagaimana mungkin satu orang bisa menjadi dua wajah sekaligus? Apakah Mariano benar-benar mencintaiku, atau aku hanya bagian dari permainan yang dia mainkan? Aku mencoba mengingat kembali setiap momen yang kami lalui bersama, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan. Di tengah kebingungan itu, aku juga mulai merasakan konflik dalam diriku sendiri. Aku ingin percaya pada Mariano, pada janji dan perasaannya yang dia ungkapkan padaku. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menutup mata terhadap peringatan dan kisah yang aku dengar dari wanita-wanita itu. Sore itu, aku duduk termenung di teras rumah, menghela napas panjang sambil menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Aku bertanya-tanya, apakah aku harus terus mengejar kebenaran, meski itu berarti harus menghadapi luka dan kekecewaan? Atau aku harus melepaskan semuanya dan melindungi hati yang mulai rapuh ini? Namun, sebelum aku sempat mengambil keputusan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal, hanya berisi satu kalimat singkat. Aku tahu rahasia yang tidak pernah kamu duga tentang Mariano. Bertemu denganku jika kamu berani. Dada ini berdebar hebat. Siapa yang mengirimi aku pesan itu? Apa rahasia yang dimaksud? Dan apakah aku benar-benar siap untuk menggali lebih dalam, menghadapi kebenaran yang mungkin lebih kelam dari yang aku bayangkan? Aku tahu, jalan yang aku pilih kini tidak lagi bisa diputar balik. Aku harus melangkah maju, meski penuh ketidakpastian dan bahaya. Karena terkadang, untuk menemukan jawaban, kita harus berani menapaki kegelapan. Dan aku siap melakukannya. Ketika pesan misterius itu masuk, jantungku berdegup kencang seperti hendak meledak. Aku duduk terpaku di kursi ruang tamu, tangan gemetar memegang ponsel. Pesan singkat itu bagaikan bom yang meledak di tengah ketenanganku, mengancam untuk membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi rapi. Aku tahu rahasia yang tidak pernah kamu duga tentang Mariano. Bertemu denganku jika kamu berani. Siapa dia? Apa yang dia tahu? Dan apakah aku benar-benar siap menghadapi kebenaran itu? Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menerima tantangan itu. Aku memilih sebuah kafe kecil di pusat kota Malang sebagai tempat pertemuan, tempat yang ramai tapi cukup tenang agar pembicaraan kami tidak mudah didengar. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem yang jatuh lembut di tubuhku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi. Rambutku kuikat rapi ke belakang, dan kalung emas tipis melingkar di leher, memberikan kesan anggun sekaligus siap menghadapi apapun. Saat aku tiba, pria yang mengirim pesan itu sudah menunggu. Dia seorang lelaki paruh baya dengan mata tajam dan wajah penuh bekas luka kehidupan. Namanya Pak Jaya. Dengan suara pelan tapi tegas, dia mulai membuka cerita yang membuat seluruh dunia seolah runtuh di sekelilingku. Pak Jaya mengungkapkan bahwa Mariano sebenarnya bukan hanya seorang gigolo biasa. Dia adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang memanfaatkan wanita-wanita kaya dan berkuasa untuk mendapatkan uang dan pengaruh. Dia pintar, sari. Dia tahu cara membuat wanita jatuh cinta,
Tapi itu semua hanya alat untuk mencapai tujuannya, katanya sambil menatap mataku penuh peringatan. Aku terdiam, merasa seperti dikhianati oleh pria yang aku percaya. Namun, di balik rasa sakit itu, aku juga merasa terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seseorang yang aku anggap istimewa ternyata memiliki sisi gelap yang begitu dalam? Pak Jaya memberikan dokumen dan foto-foto yang membuktikan keterlibatan Mariano dalam berbagai skema manipulasi dan penipuan. Namun, ada satu hal yang membuatku tercengang, di antara semua bukti itu, ada juga foto-foto Mariano yang tampak sangat berbeda ketika bersamaku, seperti ada sisi lain yang tidak diketahui orang lain. Apakah itu berarti perasaannya padaku memang tulus? Atau hanya bagian lain dari permainan liciknya? Aku merasa terjebak dalam labirin yang semakin rumit. Kebenaran yang aku cari ternyata bukan hanya hitam dan putih, tapi penuh warna abu-abu yang sulit dipahami. Aku tahu, langkah selanjutnya harus sangat hati-hati, karena setiap keputusan bisa mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang berkecamuk. Aku sadar, aku sudah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan aku harus memutuskan, apakah aku akan menyerah pada kegelapan atau berjuang untuk menemukan cahaya di dalamnya. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja mencapai titik paling menegangkan. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Aku belum tahu. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur sekarang. Karena hidupku dan harga diriku dipertaruhkan. Malam itu, setelah pertemuan dengan Pak Jaya, aku duduk sendiri di balkon rumahku yang menghadap ke kota Malang yang berkelap-kelip oleh lampu jalan. Angin malam menyapu lembut rambutku yang tergerai, namun pikiranku berkecamuk tak henti. Semua yang aku tahu tentang Mariano kini seperti retakan kaca yang membentuk pola baru, pola yang sulit dimengerti dan penuh bahaya. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar jelas. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang membalut tubuhku dengan elegan, sepatu hak tinggi yang tadi kusiapkan kini tergeletak di sudut ruangan. Kalung mutiara yang selalu menjadi pelengkap penampilanku terasa berat di leher, seolah menyimpan beban rahasia yang belum terungkap. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan hati yang bergejolak antara cinta, kecewa, dan kemarahan. Bayangan Mariano terus menghantui pikiranku, pria muda dengan tubuh atletis, senyum menawan, dan mata yang mampu menembus jiwaku. Apakah dia benar-benar seperti yang dikatakan Pak Jaya? Ataukah ada sisi lain yang aku belum mengerti? Rasa ingin tahu dan rasa sakit bersatu dalam diriku, menciptakan kebingungan yang hampir melumpuhkan. Namun, di tengah kekacauan ini, aku sadar satu hal penting, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban. Aku adalah Sari, wanita yang telah melewati banyak badai hidup dan tahu bagaimana bertahan. Aku harus mencari jawaban, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk harga diriku yang tak bisa ditawar. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ada rahasia yang harus diungkap, kebenaran yang harus ditemukan, dan keputusan yang harus diambil. Tapi aku juga tahu, jalan itu penuh risiko dan mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Di balik semua teka-teki dan misteri ini, aku merasa sebuah kekuatan baru tumbuh dalam diriku, kekuatan untuk melawan, untuk mengungkap apa yang tersembunyi, dan untuk menentukan nasibku sendiri. Karena aku yakin, di balik gelapnya malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan untuk kalian yang mendengarkan ceritaku sampai di sini, aku ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku? Apakah aku harus percaya pada cinta yang mungkin hanyalah tipuan? Ataukah aku harus mengungkap semua rahasia, meski itu berarti menghadapi kegelapan terbesar dalam hidup?
cerita ini belum selesai. Masih ada babak baru yang menunggu untuk ditulis. Dan aku mengundang kalian untuk bersama-sama menyingkap misteri yang tak terduga ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana jawaban mungkin jauh lebih mengejutkan dari yang kalian bayangkan.